Mahasiswa yang ingin memasuki bisnis atau berwirausaha dapat melalui 3 tahapan. Yang pertama itu adalah meniru dan mencontoh. Jadi dengan meniru yang mencontoh dari banyak hal. Jadi mahasiswa bisa meniru yang ada di sekitarnya, meniru dan yang ada di lingkup rumahnya, meniru yang ada di sekitar teman-temannya. Jadi kalau kita ingin berbisnis, pertama adalah mencontoh dan meniru, imitating, duplicating. Silakan mahasiswa lihat di sekelilingnya siapa yang paling sukses, bisnisnya apa. Siapa yang paling berhasil, bisnisnya apa. Lihat di sekeliling, di sekitarnya. Mahasiswa bisa mencoba dan mencoba. Jika mahasiswa belum mampu, maka kita sebagai mahasiswa atau Anda sebagai mahasiswa bisa mencoba untuk bekerja di tempat orang lain yang paling sukses itu. Kenapa orang tersebut bisa sukses? Sukses dalam tanda petik ya, sukses dalam terpenuhinya materi. Ini penting buat mahasiswa karena mahasiswa banyak waktu luangnya, bisa dilakukan dimanapun untuk berwirausaha. Jadi dengan meniru dan mencontoh, mahasiswa bisa memulai. Kemudian yang kedua, developing. Mahasiswa bisa melakukan pengembangan. Setelah yang pertama tadi mencontoh, meniru, mahasiswa bisa mengembangkan usaha yang ada atau produk yang ada atau jasa yang ada. Jadi mahasiswa punya pilihan untuk mengembangkan dari sisi apa. Yang paling sederhana, umpamanya kita membuat perusahaan tempe. Dari bentuk tempenya bisa jadi berubah, dari warna tempenya bisa berubah, dari rasa tempenya berubah. Begitu juga dengan getuk, begitu juga dengan soto. Ini mengembangkan dari yang sudah ada. Mungkin orang jenuh dengan rasa, orang akan menyukai dengan bentuk. Bisa juga dengan kemasan. Itu developing, mengembangkan dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketiga adalah create new, membuat sesuatu yang baru. Jadi ini resikonya besar, tetapi sekali untung besar. Membuat sesuatu yang besar dan baru, membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sangat berbeda dengan imitating, duplicating, dan developing. Imitating, duplicating, dan developing itu resikonya kecil, tetapi keuntungannya juga kecil, apalagi sebagai pesaing. Sebagai pesaing, biasanya price-nya harus murah, di sisi lain biayanya juga besar. Akibatnya apa? Akibatnya adalah perhitungan harus betul-betul matang. Karena apa? Akan berdampak terhadap pendapatan kita dalam berwirausaha. Tapi jika create-nya berhasil, itu akan luar biasa, keuntungannya langsung besar, tetapi resikonya besar. Hampir sama dengan tipikal manajer. Tipikal manajer itu ada 2, yaitu yang suka resiko dan yang takut resiko. Yang suka resiko, keuntungan akan besar, tetapi resiko juga besar. Kalau yang takut resiko, keuntungannya kecil, tetapi resikonya juga kecil. Jadi semuanya pilihan dari kita. Jadi kita harus ketika akan berwirausaha, mahasiswa harus mampu membaca tipikal kita apa. Jangan sekali-kali kita tipikalnya yang suka risiko, berbisnisnya yang takut risiko. Sementara kita yang takut risiko, bisnisnya yang suka risiko. Akibatnya apa? Nanti akan cerita ke temannya, saya sebenarnya sudah mulai bisnis loh, tetapi saya kok gagal lagi. Harus paham mahasiswa, semakin Anda sukses maka semakin banyak kegagalan itu ada. Tapi sesungguhnya kan kegagalan itu bukan kegagalan dalam narasi kegagalan. Konstruk pikir kita harus dirubah bahwa kegagalan adalah tumpukan-tumpukan kesuksesan. Kalau kita berani mengambil resiko sebagai syarat sebagai seorang entrepreneur, maka resiko itu sudah pasti ada. Hanya memang kalau mahasiswa pandai mengkonstruk berpikirnya, ketika kita gagal, maka kita sedang mengumpulkan cerita-cerita tentang kebahagiaan ketika nanti kita sukses. Jadi kalau di awalnya kita sebagai mahasiswa gagal kok kemudian sukses, maka hampir dipastikan kita akan merasakan kebahagiaan masa lalu. Coba adik-adik mahasiswa perhatikan,
Ketika ada orang sukses, pasti yang diceritakan bukan bagaimana dia sukses, tapi bagaimana dia dulu gagal. Jadi kumpulkan kegagalan itu, tetapi secara akademik. Ambil nilai-nilai positifnya, ambil semangatnya, ambil motivasinya. Biar apa? Jadi kumparan-kumparan kesuksesan pada saatnya. Jadi mahasiswa asik sesungguhnya mengelola kegagalan ini. Kita sebagai wirausahawan harus jelas suka resiko. Makanya untuk mahasiswa ke depan hari ini dan yang akan datang, sesungguhnya mata kuliah kita itu lebih kepada problem solving ekonomi. Coba dengan adanya corona ini, indikator ekonomi hancur, bahkan pemerintahan pun hancur karena faktor pandemi corona. Yang ini bagian dari penyakit yang selama ini belum kita bahas di dalam ilmu-ilmu kewirausahaan. Ternyata malah yang hancur duluan hari ini adalah UMKM. Ketika resesi tahun 80-an, itu kan yang terjadi adalah kuatnya UMKM. Hari ini, awal pandemi ini, kemarin-kemarin yang terkena pertama adalah UMKM. Kenapa bisa begitu? Keilmuan kita masih mengkaji pada kondisi yang normal. Ke depan semakin anomali, semakin banyak persoalan yang berat. Makanya sesungguhnya ketika kita belajar berwirausaha, kita sedang belajar bagaimana menghadapi realitas hidup yang sesungguhnya. Bagaimana kita belajar mengambil resiko. Bagaimana kita mengelola problem sehingga ditemukan problem solving. Jadi dengan adanya corona, dengan adanya berbagai pandemi mungkin ke depan, seorang entrepreneurship harus mampu membuka di mana peluang itu. Sebab ingat, dalam kondisi apapun, seorang entrepreneur, mahasiswa yang berwirausaha akan mencari nilai-nilai positif yang akan dikembangkan oleh dirinya sehingga mendorong seseorang itu untuk kreatif dan inovatif. Jadi sebenarnya ruang berwirausaha, memulai berwirausaha bisa dari manapun. Orang yang miskin bisa memulai berwirausaha karena miskinnya. Orang kaya mulai berwirausaha karena ingin mempertahankan amanah yang disampaikan oleh Allah kepada orang tuanya, dan dia menjaga harta itu dengan ilmu pengetahuan. Selamat mencoba mahasiswa. Bisa Anda melakukan imitating, duplicating, bisa melakukan developing, bisa melakukan create new. Selamat mencoba. Nanti hasil dari uji coba Anda di lapangan dengan teori yang ada disampaikan ke email kami aminajiscenters@gmail.com. kemudian kaji oleh Anda, konstruk oleh Anda, sehingga bisa berguna minimal buat diri Anda sendiri. Syukur-syukur bisa dikembangkan oleh mahasiswa lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat berwirausaha. Salam wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.